Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Mario Stefano Nokleden, teman saya Immanuel Enrico TP, dan Muhammad Faliul Abad. Nah, kami di sini kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai etika dan teknik berdiskusi. Nah, apa sih diskusi itu? Jadi, sebelum kita lanjut ke definisinya, kita terlebih dahulu melihat bahwa umumnya kita semua itu pasti pernah melakukan diskusi, entah melibatkan beberapa anggota atau bahkan dua orang saja. Nah, dalam diskusi itu kita membicarakan beberapa hal, dan terkadang dalam diskusi itu ada saja perbedaan pendapat yang semisal kalau tidak dijalankan dengan baik, biasanya terjadi momen-momen tidak terduga, seperti adanya anggota yang hanya mau berbicara sendiri, adanya orang yang mencelah pendapat seseorang yang sedang berbicara, atau bahkan ada saja orang yang sampai bertengkar karena adanya perbedaan pendapat. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan adanya etika dan teknik dalam berdiskusi, gunanya supaya memberikan alur yang semestinya berjalan dengan baik. Nah, lanjut. Nah, pada definisinya, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak. Nah, etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang kajiannya menyangkut masalah-masalah nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, seperti yang kita lihat bahwa etika itu bahkan merupakan sebuah ilmu yang semestinya harus kita pelajari. Jadi, etika itu ada di mana saja. Bahkan kalau kita lihat, misal pada mestinya diterapkan oleh masyarakat. Begitu juga pada diskusi. Kita perlu menerapkan etika agar apa yang semestinya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Nah, sedangkan diskusi itu merupakan sarana bertukar pendapat yang bertujuan untuk mendapatkan solusi ataupun kebenaran dari masalah yang ada. Nah, etika berdiskusi adalah kumpulan norma dan aturan perilaku yang harus diikuti saat berpartisipasi dalam diskusi. Lanjut. Nah, berikutnya, prinsip-prinsip etika berdiskusi. Nah, yang pertama itu hormati pendapat orang lain. Seperti tadi yang bilang, dilarang sekali untuk mencela. Jadi kita perlu semestinya menghargai pendapat orang lain. Dengarkan dan cermat. Dengarkan dengan cermat dan hormati pandangan orang, meskipun berbeda pendapat dengan Anda. Yang berikutnya, jangan interupsi. Tunggu orang lain selesai berbicara sebelum Anda memberikan tanggapan. Yang berikutnya, hindari bahasa kasar dan pelecehan. Jangan gunakan bahasa kasar atau melakukan pelecehan terhadap siapapun dalam diskusi. Yang berikutnya itu, yang keempat, pertahankan keterbukaan. Terbuka terhadap ide dan argumen yang berbeda, serta siap untuk merenungi. Yang terakhir, bijak dalam kritik. Sampaikan kritik dengan baik, beralasan, dan dengan maksud untuk memperbaiki, bukan merendahkan. Oke, lanjutnya nanti disampaikan oleh teman saya. Dan selanjutnya adalah teknik berdiskusi. Nah, definisi dari teknik berdiskusi adalah keterampilan yang digunakan
untuk berpartisipasi dalam suatu diskusi agar informasi dapat disampaikan dengan efektif. Lalu terdapat beberapa jenis diskusi, antara lain yang pertama musyawarah. Musyawarah merupakan diskusi kelompok untuk kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama melalui berbagai pendapat yang disampaikan secara terbuka. Lalu yang kedua, mufakat. Mufakat merupakan kesepakatan yang dicapai melalui diskusi, mencerminkan keselarasan ide atau keputusan bersama. Lalu yang ketiga, terdapat brainstorming. Brainstorming merupakan proses menghasilkan ide tanpa penilaian awal. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan banyak ide dalam waktu yang singkat. Lalu ada debat. Debat merupakan pertukaran argumen untuk memenangkan suatu pandangan atau posisi. Seringkali terstruktur dengan pendapat pro dan kontra. Lalu yang terakhir terdapat diskusi terarah. Ini merupakan pembahasan yang difokuskan pada topik tertentu atau arahan yang telah ditetapkan sebelumnya, memastikan fokus pada tujuan yang ditentukan. Lalu terdapat teknik berdiskusi yang efektif. Yang pertama, mengajukan pertanyaan terbuka. Lalu gunakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban lengkap, mendorong pemikiran lebih dalam. Lalu lakukan pendekatan ilmiah. 4. Kumpulkan data dan bukti untuk mendukung argumen Anda. Lalu keterlibatan yang aktif. Yang 6. Memberikan syarat verbal dan non-verbal yang menunjukkan Anda terbaik dalam diskusi. Yang ke-7. Menghindari jargon. 8. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua peserta. 9. Ringkasan dan kesimpulan. Dan yang terakhir, saat mendekati akhir diskusi, ringkas poin-poin kunci dan buat kesimpulan. Oke, sebelumnya telah dijelaskan tentang etika itu apa, diskusi itu apa, dan apa itu etika berdiskusi, dan teknik berdiskusi bagaimana yang efektif, seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh studi kasus yang dimana kami memilih situasi, yaitu memilih tempat makan bersama teman-teman. Bagi dalam situasi tersebut, kita juga harus menerapkan etika-etika berdiskusi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi sebelumnya yaitu ada yang pertama yaitu hormati pendapat. Jadi ketika ada yang berpendapat, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan hargai pendapat siapapun yang sedang mengeluarkan pendapatnya. Jangan tiba-tiba langsung memotong pendapat seseorang atau interupsi. Lalu yang kedua, jangan interupsi seperti sebelumnya itu. Biarkan setiap orang menyelesaikan pembicaraannya sebelum memberikan tanggapan. Jadi biarkan yang orang yang berpendapat tadi itu menyelesaikan pendapatnya. Jangan tiba-tiba masuk langsung interupsi atau gak bisa, itu jangan. Yang ketiga, hindari bahasa kasar dan pelecehan. Ya seperti pada umumnya, jika kita berpendapat, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Jangan menggunakan bahasa yang kasar atau merendahkan atau yang kurang mengenakan untuk lainnya. Lalu yang keempat ada pertahankan keterbukaan. Terbuka terhadap beragam preferensi makan bersama. Jadi kita jangan mementingkan ego kita sendiri. Kita juga harus bersifat terbuka. Jangan ini tidak bisa, ini aku gini, itu jangan. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, bersifat terbuka. Lalu ada teknik berdiskusi yang efektif. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Jadi kalau seseorang tadi sudah menyelesaikan atau selesai mengeluarkan pendapatnya, kita juga harus menggunakan pertanyaan yang terbuka untuk memahami lebih dalam alasan dibalik preferensi. Mengapa dia memilih tempat itu, kenapa alasannya itu, kenapa seperti itu. Lalu ada pendekatan ilmiah. Kita bisa menggunakan informasi lainnya untuk mendukung argumen Anda. Jadi untuk memperkuat argumen atau pendapat kita juga bisa menggunakan informasi lain, yang salah satunya yaitu informasi online. Lalu yang ketiga ada keterlibatan aktif. Jadi kita itu jangan ikut-ikut saja ya, jangan setuju itu jangan. Kita juga harus, suara kita itu juga harus dikeluarkan, jangan ya itu jangan. Jadi kita harus terlibat aktif dalam diskusi tersebut. Lalu hindari jargon. Gunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sulit atau yang
berbulletin biar semuanya itu mudah mengerti atau paham, biar diskusinya itu berjalan cepat, lancar, seperti itu. Dan terakhir ada ringkasan dan kesimpulan. Jadi ya bisa dikatakan kesimpulan itu hasil akhir lah. Jadi dari situasi memilih tempat makanan tadi, kita juga harus melihat hasil akhir. Jadi hasilnya itu kita makan di mana, kita makan di sini. Harus setiap diskusi, entah itu musyawarah atau rapat atau apa, yang di sini contohnya memilih tempat makanan, jadi itu juga harus ada hasil akhirnya. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Dari seluruh paparan presentasi kami dari awal sampai akhir, kami dapat menyimpulkan yaitu etika dan teknik berdiskusi adalah dasar untuk diskusi yang bermakna dan efektif. Menghormati pendapat orang lain dan menggunakan teknik berdiskusi yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam komunikasi. Seperti itu. Oke, itu tadi paparan dari kami kelompok 8. Kalau ada tambahan pertanyaan atau komentar, bisa ditulis di kolom komentar. Bisa, kalau bisa, mungkin bisa kita jawab secepatnya. Atau jika ada kesempatan untuk tatap muka, kita bisa menjawabnya di waktu tersebut. Atau kalian yang ada tambahan pertanyaan atau komentar pada saat tatap muka juga bisa disampaikan. Seperti itu. Oke, itu tadi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.